Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita yang dipercayakan Tuhan hidup di dunia ini, kita diberikan tugas hanya untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang saudara dan saya lakukan, baiklah semuanya yang kita lakukan itu benar-benar kita hadir untuk membawa terang Tuhan, membawa kebenaran di tengah-tengah tempat tinggal di mana kita berada, bekerja, dan melakukan segala aktivitas, baik juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pemimpin di kantor, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, apa saja profesi yang kita lakukan, baiklah kita melakukan semuanya hanya untuk tujuannya Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya hidup untuk membawa orang mengalami keselamatan di dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan lewat bagian kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah itu berjanji dia akan memberikan tunas Daud yang adil dalam kehidupan umatnya. Karena Tuhan melihat bahwa situasi umat Tuhan saat itu mereka hidup tercerai-berai. Mereka ada di dalam berbagai macam persoalan-persoalan, dan para pemimpin-pemimpin mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Para gembala tidak melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga dikatakan umat Tuhan sebagai domba-domba yang tercerai-berai saat itu. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan bahwa Allah berjanji dia akan memberikan tunas Daud. Siapa tunas Daud? Kita tahu, yaitu Yesus Kristus yang hadir di dunia sebagai hakim yang adil. Yesus datang membawa kebenaran. Yesus datang supaya yang tercerai-berai itu menjadi satu. Yesus Kristus datang supaya umat Tuhan dikembalikan ulang kepada apa yang telah Allah rancang bagi kehidupan manusia. Kita tahu bahwa manusia itu waktu jatuh dalam dosa, manusia hidup melalui apa yang dia pikirkan dan dia inginkan. Maka manusia hidup tidak lagi melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Sehingga tanpa disadari, hidup manusia itu tidak teratur. Hidup manusia itu hidup untuk dirinya sendiri. Manusia mengalami banyak cerai-berai di dalam hidupnya. Artinya bukan bercerai suami istri saja, tetapi bagaimana manusia itu hidupnya berantakan, hidup untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh manusia. Dan kita bersyukur Yesus Kristus datang bagi kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Yang tadinya manusia hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Karena Yesus datang membawa kebenaran. Kebenaran itulah yang menata kehidupan umat manusia.
Yesus hadir membawa kerajaan Bapanya, supaya dunia yang kacau balau, yang tidak ada keteraturan di dalamnya, kerajaan Allah datang melalui Yesus Kristus untuk menata kembali seluruh umat Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kehadiran Yesus Kristus di bumi membawa kehidupan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita percaya Yesus Kristus hadir di bumi, saudara dan saya akan mengalami tuntunan yang luar biasa dalam hidup kita. Masalahnya, Yesus datang ke dunia ini membawa kerajaan Bapanya supaya saudara dan saya dituntun. Tapi kalau saudara dan saya tidak memberi hidup kita untuk dituntun, maka kita tidak akan pernah hidup dalam keteraturan. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kedatangan Yesus Kristus bagi hidup saudara dan saya. Berilah hidup kita kepada Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Hidup seperti apa kata firman Tuhan, melakukan apa kata firman Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang mempresentasikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Beri hidup saudara dan saya untuk terus mau dituntun lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup menurut apa yang kau inginkan, jangan hidup menurut apa yang kau pikirkan. Karena saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita hidup menurut apa yang kita inginkan dan kita pikirkan, itulah pemikiran produk Adam pertama yang akan menyesatkan kehidupan kita. Tapi bersyukur Yesus Kristus datang sebagai Adam akhir, memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Biarlah firman-Nya akan terus menerangi kita. Kita yang menerima firman, hidup kita akan terus diterangi oleh firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami. Kami percaya tunas Daud itu adalah Yesus Kristus yang diberikan bagi kami sebagai firman yang hidup, datang membawa kerajaan Allah untuk hidup kami mengalami keteraturan, hidup kami dibawa kembali tidak tersesat, tapi kami akan memiliki jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mampukan kami agar firman-Mu lebih jelas lagi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.